Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Til Kumandel Gendowati dan Silbringsel yang tidak paham, yang menjelaskan padamu cucunya Eyang tapi tidak pernah paham. Karena kamu udah dikasih racun di dalam pikiranmu, jadi nggak paham apa yang Eyang kasih tahu. Ya. Racun kamu isep, racun kamu telan mentah-mentah, makanya teracuni. Menurut kedangkalan spiritual yang ulangi buatmu Til Kumandel Gendowati dan Silbringsel. Yang harus dari mana ini bercerita? Oke, dari anatomi dulu. Ya, samati dulu. Samati, kenapa kamu harus samati? Pertanyaannya, kenapa harus samati? Sebab dengan samati engkau akan mendapatkan sebuah ketenangan. Ketenangan itu yang nanti sama dengan menghasilkan kesucian. Tenang, ketika tenang itulah yang disebut suci. Suci bukan putih, bukan bersih, bukan tanpa dosa. Suci adalah ketenangan. Ketika tenang dan suci, berpikir waras, tidak teracuni, maka engkau akan mempunyai cinta kasih dan welas asih. Nah, makanya samati. Samati dilakukan di tempatmu berasal. Kenapa? Karena engkau akan menghidupkan portal dimensi. Apa itu portal dimensi? Portal dimensi adalah galaksi, ya, galaksi. Portal dimensi. Galaksi. Galaksi itu apa? Cari di Wikipedia. Galaksi itu apa? Black hole, lubang hitam. Kenapa yang kok harus ada galaksi segala? Yang ini aneh-aneh aja. Dan ketika samati atau meminta sesuatu kepada semesta atau Sang Maha, di atasmu jangan sampai ada hambatan. Ya. Karena apa? Transformasi gelombang. Gelombang apa? Gelombang cahaya. Kenapa gelombang cahaya? Galaksi juga cahaya. Black hole yang menyerap cahaya. Nah, kenapa cahaya? Nah, ini yang punya catatannya kenapa cahaya. Bahasa kerennya, cahaya itu ada 8, ya. Cahaya itu bisa terserap, ya. Bisa apalagi ya yang tadi mencatatnya di sini, yang bacakan jadi biar paham. Pengertian contoh sifat gelombang cahaya: merambat lurus ilustrasi, dapat dipantulkan refleksi, dapat dibiaskan refraksi, dapat diserap absorpsi, dapat diuraikan dispersi, mengalami pelenturan disfraksi, dapat menembus benda bening. Dan 8 yang terakhir disearahkan. Nah, polarisasi, disearahkan. Nah, itu yang mau maksudkan itu. Nah, apa itu polarisasi? Peristiwa perubahan arah cahaya, ya, cahaya yang banyak menjadi tegak lurus satu arah. Ya, jadi di galaksi gelombang, ya, cahaya ini banyak sekali. Tapi ketika engkau samati dengan ketenangan, maka itu akan tegak lurus satu arah dengan mata ketigamu atau pineal glandmu itu tadi. Jadi cahaya yang acak itu akan menjadi satu arah getar, vibrasi getaran, frekuensi cahaya. Nih dari sini bun-bunan dari mata ketiga ini naik ke atas, searah getarannya dengan semesta, galaksi yang ada di semesta di bumi ini, ya. Itu namanya polarisasi. Nah, apalagi ada yang dimaksud polarisasi sifat radiasi elektromagnetik, ya. Itu polarisasi merupakan sifat radiasi elektromagnetik tertentu yang arah besar medan listriknya bergetar saling terkait
dengan cara tertentu, saling terkait dengan cara tertentu. Artinya, nah ini artinya yang menjelaskan artinya. Tel Kumandel Gendewati, tadi ada polarisasi, sifat-sifat cahaya ada 8, gelombang cahaya itu ada 8 ya. Yang tadi punya ilustrasi tegak lurus ya kan, ada refraksi, ada absorpsi. Tapi kenapa yang mengambil polarisasi? Karena cahaya yang acak akan tegak lurus jadi satu. Nah, semesta galaksi ini cahaya acak gitu dengan samati, bisanya dengan samati, tidak dengan yang lain. Aneh ya, juga aneh kenapa leluhur seperti itu memberitahunya. Aneh kenapa yang kita maksud adalah polarisasi, tegak lurus ya. Makanya ketika itu tegak lurus, cahaya itu saling menyerap ya, diserap cahaya itu, maka kamu membutuhkan bahan bakar. Apa itu? Darah, DNA, genetik. Ketika darahmu itu mengandung genetik yang kuat, maka pastilah engkau akan ketemu dengan portal gaib, portal dimensi yang kita sebut galaksi itu tadi yang ada di sini semuanya. Galaksi Bima Suci, dan dilambangkan oleh Bima Suci, naga dilambangkan oleh Bima dengan pakaiannya hitam dan putih. Hitam dan putih itu sebuah teka-teki, kode. Ya karena polarisasi itu hitam dan putih. Seperti itu. Nah, kenapa cahaya? Kamu kan sudah bilang bahwa kita terbuat juga dari nur. Di nur. Nur mana sih nur? Nur. Nur, cahaya. Kita terbuat dari cahaya. Makanya yang bilang kemarin, raga yang membikinkan orang tua, cahaya dari Sang Maha. Cahaya itu apa? Generatornya mengandung elektromagnet, mengandung listrik. Dengan bahan bakar apa? Air. Karena engkau terbuat dari air. Ketika engkau terbuat dari air, turab atau air sperma ya, maka engkau bisa menimbulkan listrik. Contohnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Karena ada generatornya jin ya. Makanya orang bilang, engkau pengen minta apapun pasti dikabulkan. Oleh siapa? Oleh jin, yang artinya generator. Bacanya generator kalau orang Jawa, tetapi kalau orang Barat jin. Ya, jin yang nyiptakan siapa? Yang di barat sana. Entah negara antah berantah itu, barat menciptakan. Nenek moyang kita tidak tahu tentang jin. Entah berantah, singkatan dari generator. Kita bacanya generator, jin. Artinya pikiran, kekuatan elektromagnetik, berpikir, ya pasti dikabulkan. Karena hidupmu itu realitanya yang membuat kamu sendiri. Kenyataannya kehidupan kamu itu kamu yang bikin. Kenyataannya. Jika jiwamu tidak tenang, maka ya kacau. Karena engkau gak bisa berpikir. Seperti orang gila, ketika jiwanya hilang, generatornya kongslet, listriknya amburadul, saraf-sarafnya depresi, stres, nggak karu-karuan. Realitanya apa yang dia ciptakan? Apa yang diciptakan orang yang nggak waras, orang gila? Realitanya. Del Kumandel Gendewati dari kedangkalan spiritual yang apa realitanya yang diciptakan orang yang nggak waras? Kosong, nggak mampu mencipta, imajinasi nggak ada. Adanya halusinasi ya. Pembangkit listrik tenaga air dibantu dengan generator membuat medan elektromagnetik
membuat hidup listrik. Makanya engkau tergantung kepada air, cahaya. Nah, otak kanan dan kiri itu Brainly ya, polarisasi Brainly ya. Itu ada juga bahasa itu, coba dicari nanti di Google. Polarisasi Brainly itu apa? Otak kanan dan kiri, di tengah-tengahnya itu ada pineal gland. Jadi di tengah-tengah ini yang warna hijau ini ibaratnya pineal gland. Itulah jiwa atau perasaan. Jadi perasaanmu letaknya di situ, di antara tengah-tengah otak. Nah, bukan di sini. Kalau yang di sini hati, yang di organ ini ya sebatas organ. Ya, untuk menyaring racun, mengedarkan darah dan sebagainya. Tapi perasaanmu ada di mata ketiga, di pineal gland. Nah, kenapa yang bilang engkau harus mencari leluhurmu dengan sesamadhi, ketenangan, supaya itu aktif. Ketika itu aktif, apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini dia. Kesadaran spiritual ya. Tadi yang ulangi lagi, kesadaran spiritual wasamadhi, jadi orang sakti, biar sadar spiritualnya terus jadi orang sakti. Tidak. Ketika engkau tahu kesadaran spiritual itu adalah cinta kasih atau welas asih, ya, itulah yang sejatinya. Kesadaran spiritual itu adalah welas asih, cinta kasih, cinta. Itu kesadaran spiritual. Tapi ada yang bilang love is blind, cinta itu buta. Ya, karena engkau dengan apimu yang besar, dengan emosimu yang membabi buta, engkau mencintai sehingga egomu yang bermain, maka love is blind. Tetapi ketika engkau sadar cinta yang sejati, yang saling memberi, yang saling mengasihi, maka kebahagiaan itu akan muncul. Ketika kebahagiaan muncul, banyak mukjizat yang datang. Bahagia kuncinya, ya, kebahagiaan. Makanya yang gak suka engkau ditakut-takuti oleh siapapun, diracuni dan ditakuti. Karena apa? Karena engkau akan mematikan kesadaran spiritualmu. Cinta kasihmu akan mati. Buktinya engkau saling membenci karena teracuni. Engkau saling membenci saudaramu sendiri, sedaging setanah air, satu keturunan dari leluhurmu. Engkau saling membenci karena rasa ketakutan. Orang kalau sudah ditakut-takuti akan saling membenci, ya, mentalnya nggak kuat, akan saling membenci. Itu yang nanti akan lanjut ke part 2 ya, part 2. Jadi ketika nanti di part 2 yang akan bilang di part 1, kamu cari dulu part 1-nya baru nanti part 2. Karena kalau penjelasannya yang kayaknya lama ini nanti membahas tentang apa itu cahaya. Contohnya seperti petromak. Tahu nggak petromak, lampu yang dipompa api menjadi cahaya, ya, menjadi penerangan cahaya tanpa listrik loh, itu hanya dengan api menjadi cahaya. Nah, kita suatu komponen yang sempurna, dari air dirubah menjadi api, energi api dirubah menjadi cahaya, energi cahaya bersatulah di sini, maka menimbulkan elektromagnetik. Di sini pineal gland, mata ketiga, ditangkap oleh semesta. Makanya kesadaran kita adalah kesadaran semesta. Melalui apa? Cahaya, nur. Cahaya itu apa? Gelombang cahaya. Dimana kalau disebut bahasa kerennya polarisasi itu tadi, cahaya yang acak-acakan di sana itu akan diarahkan kepadamu satu arah di tempat tertentu. Kata tertentu itu adalah di mana DNA genetikmu sebagai Bani Jawi, sebagai keturunan leluhur yang mempunyai DNA darah yang pas sekali. Makanya kecerdasanmu akan luar biasa. Ketika engkau cerdas, nggak perlu neko-neko, sakti. Itu. Jadi nggak cuman klenik. Segala sesuatu dengan semesta, yang berkaitan dengan semesta itu berkaitan dengan sains, keilmuan sains.
Dengan Sains nyatanya hidup. Dengan Albert Einstein nyatanya kehidupan jalan. Ya, dari Jogja ke Sumatera ditempuh dengan berapa menit, berapa jam. Ya. Jadi siapakah yang menyelamatkan? Apakah sang utusan? Tidak. Einstein, Tesla. Sang utusan hanya mengajarkanmu tentang welas asih. Dengan welas asih atau cinta kasih adalah puncak tertinggi dari kesadaran spiritual. Dengan kesadaran spiritual dan jiwa pilenial gland mata ketiga yang tenang dan bahagia, maka engkau akan mudah berimajinasi dan menciptakan ini dan itu karena kebahagiaan. Kalau susah kamu nggak akan bisa mencipta, isinya ribut melulu, ya. Jadi inilah jiwa. Mata ketiga adalah jiwamu, disatukan oleh semesta melalui gelombang cahaya. Ada 8 tadi gelombang cahaya, dapat menyerap, ilustrasi, absorpsi, apalagi absorb, menyerap. Tapi polarisasi, mengumpulkan gelombang yang acak di semesta, jadikan satu titik keheningan, ketenangan, ditangkap melalui pineal glandmu. Karena kamu mempunyai generator listrik, gelombangnya dipancarkan seperti radio. Ya, kesadaran spiritual adalah cinta kasih. Makanya ketika tenang, samadhi, cinta kasih, yang kau lakukan hanya cinta kasih. Untuk menjadi sakti itu hanya cinta kasih. Ya, buktinya semua utusan dicintai oleh Sang Maha hanya cinta kasih, karena dia baik. Kesaktiannya apa aja? Bayangkan kesaktian yang mereka ciptakan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Sang Maha. Karena apa? Karena cinta kasih. Dengan cinta kasih tidak saling membenci, memusuhi, menghina, merendahkan, ya, meracuni, ya, diracuni, diprovokasi, diadu domba. Ya, dengan cinta kasih, kesaktian mereka luar biasa. Itu ada karena cinta kasih. Coba kalau mereka arogan, seorang pahlawan utusan yang arogan, mereka nggak akan dikasih kesaktian, nggak akan, pasti, yang yakin. Tetapi kenapa tidak ada di sini, di Bani Jawi utusan? Ya karena kita punya budi pekerti, tata krama, sopan santun yang sudah ada, ditanamkan oleh leluhur. Karena kecerdasan leluhur mengetahui bahwa untuk mendapatkan cinta kasih Sang Maha diperlukan tata krama, empati, simpati, sehingga membangkitkan intuisi, mata ketiga, kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual sama dengan cinta kasih. Simple. Ya, simple. Makanya yang kemarin bilang di videonya, yang menurut kedangkalan spiritual yang Del Kumandel Gendewati, videonya yang, ya, kita ini terbuat dari air dan mati menjadi air. Nah, seperti listrik, kita bisa membuat listrik. Itulah energi kita, listrik, kebahagiaan, generator yang di tengah-tengah itu muter cahaya. Nah, begitulah Del Kumandel Gendewati. Kiranya dilanjut di part 2, ya, part 2, Rahayu dari Timur Bengawan. Ingat, part 2 dengan judul yang sama. Yang akan ngasih judul untuk model Kumandel Gendewati, pemberontakan jiwa sang kesatrio, sang ratu adil untuk cucunya Eyang,
Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan.